mohon maaf kalau saya buka kayak gini. Saya nggak kenal orang-orangnya, saya juga nggak mau tahu orang-orangnya, karena tetapi pergerakan mereka itu betul. Mereka nyari Widi. Dan saya yakin, mohon maaf, di tingkat Kapolres Kota maupun Kapolres Cirebon tidak pernah tahu siapa orang-orang tim itu bentukan Kapolri. Yakin saya. Jadi mereka tidak melaporkan ke Kapolres Cirebon maupun Kapolres Kota karena ini betul-betul instruksinya dari Kapolri. Yakin saya. Saya punya keyakinan gitu karena saya juga saya tidak mau menyebut nama karena memang itu sudah namanya ini senyap. Kalaupun saya menyebut nama belum tentu nama aslinya gitu kan. Betul. Tetapi pergerakannya memang luar biasa dan sampai detik ini masih berjalan. TV itu sebenarnya ada. Namun ya, itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada dianiaya tuh. Ya, mereka pengakuannya kan dianiaya. Jadi hemat kami begini. Bisa saja sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur disiksa, ya, kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata ya bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, kan itu. Ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari 2 kesaksian, ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Rudiana itu polisi yang sangat baik loh. Ini dia videonya. Yang menangkap siapa? Apakah Bapak atau mungkin rekan-rekan Bapak? Mungkin saya garis bawahi bukan nangkap ya. Kita membawa mereka, kita mengamankan mereka baik-baik dan dibawa ke Polres Ciko. Setelah ada pengakuan, mereka mengaku semua, kita serahkan ke reskrim. Ya. Dibawa mereka dengan cara baik-baik atau pemaksaan atau gimana? Baik-baik, Mbak. Dibawa? Saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakuin, kami serahkan. Iya kan? Baik banget ini, baik banget ya. Kelompok pembunuh berencana, dia tidak tangkap loh. Dia hanya ajak ke kantor polisi secara baik-baik. Ya, dia tidak melakukan penyiksaan dan segala macam. Dia hanya bertanya dan para pelaku ini mengakui. Ya, baik banget kan dia ini, sempurna banget. Pesan saya cuma satu, simpati boleh, tapi dibohongi jangan ya. Titi ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu? Silakan dilanjutkan Bu Elsa. Sikap Anda itu benar-benar ya meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Gak jelas orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh, mempertawakan orang. Jadi Rana alias Ping itu yang ojol sayur, itu saksi ada charge yang dihadirkan di pengadilan yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Sudah pernah itu di persidangan. Oh, oke. Sudah ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Bu Titin, apa yang lucu dari diri saya ya? Ya, Bu Titin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Bu Titin, silakan. Keterangan di 2016. Ya. Kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia jual ojek nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan. Dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada 2 orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast lain dalam wawancara ada tiga media yang wawancara sama dia, itu berubah-ubah. Itu, dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja itu tidak cukup karena kita meyakini dari dulu itu peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Dedi, di podcast lain, di wawancara
ada Ainus itu beda-beda ranah itu. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana tidak lagi diwawancari oleh media karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia coba buka-buka lagi lah. Banyak video-video Rana beredar. Itu bukan bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin ranah yang lain yang dimaksud Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Ya kawan-kawan, tadi Bu Elsa hampir naik darah ya. Dia menyatakan bahwa itu adalah suatu pembunuhan berencana teman-teman. Tapi di sini untuk Bu Titi sendiri ya dia tidak menyambung ya, ceritanya ini muter-muter teman-teman. Jadi ya ceritanya blunder teman-teman ya. Jadi ini menjadi salah satu ya bahwa tentunya kita harus ya lebih teliti lagi dalam menilai suatu masalah ataupun di dalam video teman-teman ya. Nah di sini juga Mimin berharap banget ya agar 7 pidana tentunya kita doakan dan kita tunggu-tunggu ya kebebasannya dan tunggu-tunggu kasus ini agar cepat selesai teman-teman. Jadi kita akan lihat ya untuk set video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan keluarga 7 terpidana dan pemuda Kampung Saladara mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Profesor Dr. Hato Hasibuan, SHMA sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Semoga Pak Oto selalu melindungi masyarakat kecil yang tertindas. Bapak Oto, Wakil Menteri Hukum, Indonesia adil dan makmur. Umar barudak. Jutek Bungsu SHMH dengan ini mengucapkan selamat dan sukses untuk yang kami banggakan, kami cintai, Ketua Umum DPN Pradi dan sekaligus Ketua Tim Hukum DPN Pradi dan penasihat hukum bagi 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, yang hari ini telah diundang untuk ke kediaman Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk menerima tugas dan tanggung jawab membantu Bapak Prabowo sebagai salah satu pembantu beliau di kabinet yang akan datang dalam bidang hukum. Tentu adalah harapan yang sangat besar kita titipkan kepada Profesor Dr. Oto Hasibuan. Tidak dilakukan lagi, tidak diragukan lagi kapasitas beliau sebagai praktisi hukum, sebagai pakar, sebagai advokat senior. Kami sebagai anggota Pradi dan juga salah satu koordinator tim hukum kasus Vina dan Cirebon bagi 7 terpidana, tentu kami sangat bangga dengan dipercayakannya kepada Bang Oto sebagai salah satu yang akan membantu Pak Prabowo di dalam kabinet yang akan datang, tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pencinta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Beliau sangat konsen, beliau sangat kita harapkan untuk dapat merubah citra ya penegak hukum, khususnya para hakim ya dan juga semua yang terlibat ya, mulai dari penyidik, kemudian jaksa, ya semua dan juga para pengacara tentunya untuk dapat berperilaku lebih baik untuk menegakkan keadilan. Dengan naiknya beliau, dipercayanya beliau menjadi salah satu yang dipercaya untuk menangani masalah hukum di negara kita, periode Bapak Presiden Prabowo akan datang, yang rencananya akan dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 nanti. Tentu menjadi satu kebanggaan bagi kita dan satu harapan bagi rakyat Indonesia, dan terutama bagi terangnya peristiwa kasus Vina dan Eki di Cirebon. Tentu kami berharap Bang Oto ketika nanti dilantik dapat turut mengawal
ya di Mahkamah Agung terhadap proses PK ya, peninjauan kembali yang sudah kita selesaikan sidangnya, dan saat ini kami atau kita bersama-sama sedang menantikan hasilnya. Sungguh keadilan, sungguh apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan bersama. Semoga Bang Oto amanah ya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kami sebagai anggota Pradi, advokat Pradi, tentu sangat bangga, dan kami sangat berharap Bang Oto dapat berkiprah, dapat memajukan, menegakkan, memperbaiki proses hukum, kondisi hukum di Indonesia ini. Selamat bekerja Bang Oto, semoga sukses, dan Bang Oto diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Bapak Prabowo, rakyat Indonesia, kepada kepada Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHM. Selamat bekerja sekali lagi, semoga sukses dan sehat selalu. Salam. Iya, di sini kita ucapkan selamat kepada Pak Oto Hasibuan telah menjadi Wakil Menteri Hukum ya, Hukum, dan semoga aja dengan jabatan ini terbaru ini tentunya menjadi salah satu untuk mempercepat ya agar kasus ini selesai dan siapa dari dalam kasus ini teman-teman, dan semoga aja 7 narapidana yang sedang ada dalam penjara semoga cepat bebas ya. Jadi itu yang kita tunggu, semoga aja ini cepat selesai. Jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di kolom komentar.